Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Sang Maha Pengatur yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar dan bertumbuh di hari ini. Selamat datang dalam video bedah kurikulum bermain bermakna, teman-teman. Jadi kurikulum bermain bermakna ini memiliki satu prinsip utama, bahwa pendidikan bukan tentang membentuk anak dari luar, melainkan menumbuhkan apa yang sudah Allah tanamkan di dalam diri mereka. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda, selaku founder dari Titik Temu Kita bersama dengan suami. Mungkin sedikit cerita ya. Jadi sejak anak saya umur sekitar 2-3 tahun itu saya udah mulai nyusun kurikulum sendiri ya, atau kayak mungkin bisa disebut kayak ide main gitu ya. Nah itu patokannya atau patokan capaiannya itu saya pakai buku KIA yang dari Kemenkes ya, kayak misalkan di usia tersebut udah bisa apa kayak gitu kan. Terus kayak stimulasi apa yang perlu dilakukan. Jadi saya membuat pencatatan apa aja yang perlu saya siapin. Terus juga pencatatan terkait apa yang udah dan belum dicapai. Mungkin jatuhnya kayak tracking. Selain dari situ sebenarnya juga sudah mempelajari beberapa metode pembelajaran. Cuman seiring berjalannya waktu, yang aku rasain malah merasa tertekan dengan target yang udah saya bikin sendiri. Mungkin karena memang belum jelas akan bermuara kemana pembelajaran ini. Sampai akhirnya ketemulah sama konsep FBE. Dari situ saya merasa kayak bertemu dengan angin segar gitu. Kayak oh ternyata ini loh yang selama ini aku cari. Karena setelah dipelajari dan dipraktekin itu, saya jadi merasa lebih rileks karena indikator capaiannya tuh jelas. Kemudian dalam FBE ini kan dia menitik beratkan pada proses. Tapi meskipun proses yang jadi titik beratnya, dia tetap bisa dilihat progresnya. Karena terkadang ini ya yang membuat kita jadi penasaran atau nggak sabar itu kayak pengen tahu apakah yang kita lakukan ini sudah berprogres atau jalan di tempat. Di dalam FBA ini dia menyuguhi konsep berpikir, konsep belajar, yang artinya ini adalah sebuah panduan yang long last dan sangat fleksibel, terlebih based on Al-Quran dan Sunnah. Dari sini perjalanannya jadi makin mantap dan makin terarah gitu. Dari sebelum-sebelumnya tuh saya memang selalu mencatat ya setiap aktivitas yang dilakukan anak saya waktu itu. Cuman catatan-catatan yang ada itu tidak terolah karena memang bingung juga bagaimana cara mengolahnya. Nah, lalu sama suami saya dibantu untuk dibuatkan alur biar saya bisa mencapai goals dan data-data yang saya kumpulin setiap hari tadi bisa mudah untuk dibaca ulang dan menghasilkan sesuatu. Misalnya kayak bisa jadi kehitung apa yang udah dilakuin, terus juga bisa jadi lebih efisien, terus dari segi penyusunan jadwal dan banyak lagi. Nah terus singkat cerita jadilah Titik Temu Kita. Awalnya memang ini untuk dipakai pribadi ya, tapi karena mendengar cerita dari teman-teman yang juga ternyata mengalami tantangan yang serupa, terus kami coba buat open to public. Ketika sudah dibuka untuk publik, ini ada beberapa hal yang memang dilakukan perubahan agar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan karena ini sifatnya indie, jadi kami sangat terbuka kalau ada dari teman-teman praktisi mau memberikan insight agar Titik Temu Kita bisa membantu mempermudah proses administrasi kegiatan home education kita dengan lebih relevan gitu ya. Oke, terkait platform, insya Allah nanti di kesempatan lain kita bahas secara lebih mendalam. Selanjutnya, saya mau bahas tentang goals dari kurikulum bermain bermakna ini. Yang pertama, yaitu membersamai orang tua untuk tumbuh dan memaknai lebih dalam peran orang tua pendidik. Karena nggak dipungkiri bahwa area pengasuhan ini adalah jalan yang sunyi ya teman-teman. Jalan yang minim apresiasi, jalan yang dipandang sebelah mata, yang padahal ketika peran ini dijalankan impact-nya besar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang merasa atau sedang di kondisi bingung, clueless, gimana cara ngajarin anak, mulai dari mana, itu semoga dengan adanya ini kita bisa saling membersamai, saling menguatkan dan juga merasa tervalidasi. Karena terkadang kita ragu kayak apa yang udah kita lakuin tuh bener gak sih? Meskipun padahal kita juga tahu ya ketika kita melakukan sesuatunya itu pasti juga dengan landasan. Saking karena rare atau jarang tadi, akhirnya membuat kita menjadi merasa ragu atau bertanya-tanya. Tapi insya Allah dengan ini semoga
banyak hal menjadi lebih jelas dan lebih yakin lagi bahwa jalan yang kita ambil ini adalah jalan yang terbaik dan insya Allah Allah ridho ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ternyata kalau untuk seorang ibu yang berhak mendapatkan manfaat darinya, yang pertama kali adalah anaknya. Jadi ibarat anak itu adalah klien VIP yang paling utama sebelum orang lain mendapatkan manfaat dari diri kita. Entah itu lingkungan, saudara, ataupun klien-klien lain lah, ataupun bos kita misalkan kalau bekerja. Saya mau ngutip sedikit kata-kata dari Teh Karina Hakman. Jadi analoginya, kalau aja pahala itu ada notifikasinya, kayak saldo M-Banking misalnya, kita di rumah ngajarin anak hijaiyah, ngajarin makan, nyebokin, gantiin popok, nyuapin, menyusui, bikinin empasi meskipun dilepeh berulang kali ya. Dan termasuk kita sama-sama belajar di sini, kebayang nggak tuh seberapa berisiknya notifikasi kita? Pasti berisik banget. Jadi bakalan banyak notifikasi pahala masuk. Dan bukankah ini yang kita harapkan? Dan ini adalah bagian dari wujud ketakwaan kita sebagai hamba, yaitu saat memerankan peran sebagai ibu di ranah yang sunyi ini, cuma mengharap ridho dan pengennya cuma dinotis dari Allah aja. Insya Allah ya teman-teman. Selanjutnya, goals dari kurikulum ini adalah untuk mempersonalkan anak pada Allah. Jadi di dalam activity yang ada di dalam modul atau kurikulum ini, muaranya adalah ke Allah. Jadi biar anak itu terbiasa dengan Allah gitu ya. Semuanya dikaitkan sama Allah. Misalnya kayak ketika aktivitas mengamati lingkungan sekitar, mengamati langit, mengamati daun, kayak gitu. Kita bisa menginformasikan ke anak-anak kayak kalau langit ini yang menciptakan Allah. Allah itu Al-Khaliq gitu, yang maha menciptakan. Ada langit, bumi, awan, matahari, dan banyak yang ada di sekitar kita. Terus kita bisa masuk kayak misalkan menceritakan tentang keilmuan siklus air. Jadi dari logika dan ilmu pengetahuan ini kita kaitkan semuanya ke Allah, sehingga bisa membangkitkan rasa kagum anak kepada Allah bahwa Allah tuh keren banget ya. Allah bisa kayak gini, kayak gitu. Karena memang untuk anak usia dini kan masih sulit untuk menerima hal-hal yang sifatnya abstrak. Jadi kita mengenalkan Allah pada anak itu melalui hal yang konkret yang ada di sekitar kita. Tahapannya dari kenal dulu, kemudian mulai kagum, dan akhirnya cinta sama Allah. Cinta karena tahu banyak, karena mengenal tentang Allah itu sendiri melalui sifatnya, melalui ciptaannya, yang akhirnya nanti ini akan menjadi modal untuk anak kita dalam menjalankan salah satu peran penciptaannya di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Anak kita beribadah itu bukan karena takut, bukan dengan kondisi terpaksa, tapi dengan sukacita, dengan sukarela, dan rasanya ringan karena melakukan perintah atau hal-hal untuk yang dia cintai gitu, untuk Allah yang dia cintai. Nah, jadi ini makin ketahuan ya. Seakan emang kayak sederhana ya, cuma main-main aja sama anak. Tapi ternyata ini loh value yang sebenarnya sedang ditanemin. Jadi value-nya deep dan jauh gitu. Gak cuma sekedar stimulasi aja, tapi benar-benar membangun legacy, mentransfer ideologi kepada anak-anak. Selanjutnya, yang juga menjadi bagian dari goals kurikulum atau modul ini adalah untuk menumbuhkan semua aspek fitrah. Ada 8 aspek fitrah ya, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan filosofi dan pendekatan pedagogi. Dalam penyusunan kurikulum bermain bermakna ini, kami menggunakan filosofi FBE atau Fitrah Based Education yang tadi sempat kita bahas, dan mungkin teman-teman juga udah pernah dengar atau bahkan emang udah pakai ya. Bagi saya ini tuh kayak petunjuk dari yang sebelumnya saya ambisius, dalam arti banyak sekali menekankan pada target-target dan hasil, karena patokannya kan checklist, anggaplah anak harus bisa ini di usia segini kayak gitu, yang akhirnya ketika nggak tercapai atau belum tercapai ya malah jadi tertekan, secara nggak langsung jadi memaksakan anaknya untuk cepat bisa, padahal kan setiap anak punya timingnya masing-masing, setiap anak punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi selain saya sendiri yang tertekan, juga saya menyadari sih, ya kasihan juga anaknya gitu, karena kebawa sama ambisinya orang tua. Anak tuh harus bisa ini, bisa itu. Nah di FBA ini, dia ngasih tahu sebaliknya. Bahasanya adalah dalam pengasuhan itu, kita tidak boleh lalai dan lebay ya. Dan di sana dikasih indikator dan rujukan.
Jadi kita nggak hilang arah dan nggak yang semau gue gitu. Di FBE dikatakan bahwa kami percaya setiap anak lahir membawa potensi unik atau fitrah dari Sang Pencipta. Nah, ini dipertegas dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari sini POV-nya jadi bergeser dari mencekoki menjadi menumbuhkan. Karena sadar bahwa Allah sudah kasih modal fitrah tadi, fitrah atau kecenderungan untuk berbuat kebaikan. Nah, modal lain yang juga disebutin dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, ini yang menjadi modal buat kita untuk terus berjalan dalam mencari dan menuju pada kebenaran tadi. Terus klimaksnya nih ya, ada di surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Jadi ternyata kita manusia sebelum lahir itu udah taken sama Allah, udah janji sama Allah. Kita udah janji dan mengakui kalau Allah tuh Tuhan kita. Tapi sama Allah ketika kita lahir dibuat lupa, dibuat nggak tahu apa-apa. Terus nggak sampai di situ aja. Meskipun kondisinya nggak tahu apa-apa, Allah tuh fair sama kita. Allah kasih bekal fitrah tadi, kecenderungan untuk berbuat dan mencari kebenaran. Terus Allah juga kasih model tadi, penglihatan, pendengaran, dan hati. Nah, hati di sini bisa disebut juga dengan akal. Yang dari itu semua, kesimpulannya, jika kita sadar nih ya, bahwa semua berasal dari Allah dan akan bermuaranya tuh ke Allah lagi. Masya Allah. Lalu teman-teman, untuk mencapai goals ini, kita kan memerlukan cara ya, memerlukan teknis metode, how to learn-nya gitu. Nah, kami mengambil pendekatan konstruktivisme, yang di sana itu menganut bahwa pengetahuan itu lahir dari pengalaman, atau anak belajar dari pengalaman. Ini relate lagi sama yang ayat sebelumnya tadi kita bahas, bahwa Allah udah bekelin kita penglihatan, pendengaran, dan juga hati yang bisa kita pakai untuk melakukan eksplorasi. Dalam constructive approach atau pendekatan konstruktif ini ada beberapa teknis. Ada project based learning, ada inquiry based learning, atau problem based learning. Terus ada play based learning dan lainnya ya teman-teman. Nah, di sini di dalam kurikulum bermain bermakna ini ada activity yang menggunakan project based learning, juga ada yang play based learning. Nah, untuk project based learning ini perlu skema untuk membuat pembelajaran atau project ini lebih tersistem dan teratur. Lalu kami mengambil metode design thinking, tapi di sini nggak yang tulen gitu ya teman-teman, karena memang disederhanakan untuk anak-anak dan sifatnya opsional. Selanjutnya di sini ada tabel pedagogi bermain bermakna. Mari kita bedah bagaimana peran kita sebagai orang tua bergeser dalam kurikulum ini. Yang pertama dalam pendekatan FBE, orang tua berperan sebagai teladan dan mentor yang menjaga agar 8 aspek fitrah anak itu tumbuh secara paripurna. Di sini highlight-nya adalah teladan. Jadi, orang tua bukan yang cuma nyuruh-nyuruh, tapi benar-benar ngelakuin. Nyontohin dulu, dan ini emang beneran work sih, karena saya sendiri juga mengalami ketika cuma ngomongin atau ngasih tahu doang itu nggak lebih ampuh ya dibandingkan dengan kita yang nyontohin atau membersamai. Lalu untuk peran anak, ini maksudnya impact yang diharapkan ketika kita menjalankan peran kita merujuk pada FBE, yaitu tumbuhlah 8 aspek fitrahnya secara paripurna. Kemudian pada constructive approach, orang tua berperan menjadi provokator belajar dengan menyediakan media atau alat untuk anak melakukan eksplorasi. Di sini termasuk menyediakan dan menjadi ruang aman untuk anak ya. Jadi agar anak itu bisa bereksplorasi dan membangun
kesimpulan secara mandiri. Kayak kita benar-benar mengizinkan anak itu berimajinasi. Semua ide-idenya itu ya tidak dipatahkan. Kita terima. Selanjutnya dalam design thinking, orang tua menjadi fasilitator yang memberikan tantangan atau pemantik, sehingga dari sini anak jadi berani mencoba, terus belajar dari kegagalan, dan juga terasa logikanya dalam menemukan solusi-solusi kreatif. Karena memang dalam design thinking ini based on proses banget. Setiap proses di sini tuh sangat bermakna dan dimaknai, yang akhirnya pengaruh ke anaknya itu anak jadi berani mencoba, berani gagal, terus juga mau buat mencari solusi kreatif lagi gitu. Karena orientasinya adalah memberikan solusi melalui proses demi proses agar solusi yang diciptakan itu akurat, sehingga jiwa-jiwa tangguh anak ini semakin terbentuk. Nah, disinilah maksud dari project based learning. Dari kegagalan demi kegagalan, percobaan demi percobaan, anak tuh jadi belajar dan tahu banyak hal. Sebagai pelaku ya, kami sebagai orang tua maupun anak kami yang memang menggunakan metode project based learning, karena kan kami juga tetap masih terus belajar juga, itu rasanya jadi lebih nempel karena memang bukan sekedar hafalan ya, bener-bener ketika ada case atau masalah itu kita observasi dan kita bedah layer demi layernya sampai akhirnya kita coba satu persatu solusi demi solusi. Jadi akhirnya yang terjadi kalau dalam kehidupan kami selaku dewasa ya tidak menemukan kasus yang sama. Akhirnya ketika semakin berjalan tuh ya ada kasus lagi pasti iya dong, ada masalah lagi pasti iya. Tapi masalahnya berbeda dengan sebelumnya. Pun ketika ada masalah yang muncul sama atau mirip dengan sebelumnya tuh ya akan cenderung cepat selesai gitu karena ibaratnya udah punya formulanya. Selanjutnya area perkembangan di sini kegiatan mencakup membaca kisah, bermain peran, eksplorasi alam, kreasi seni, kemudian matematika sederhana, percobaan sains, tadabbur ayat, dan ibadah harian. Ini disesuaikan dengan tahapan usia perkembangannya ya, khususnya untuk anak 3-6 tahun. Dalam setiap activity yang telah disiapkan itu telah mencakup stimulasi motorik, sensorik, kognitif, bahasa, dan sosioemosional. Ini memang patokannya dari KIA ya. Lalu di dalam activity itu mencakup 8 aspek fitrah. Contohnya nih, dalam activity membuat pelangi, ada aspek fitrah keimanan, yaitu dengan mengajak anak membaca basmalah sebelum memulainya. Terus fitrah belajarnya, itu saat diskusi terkait proses terjadinya pelangi, kayak harus mencari posisi dan cara yang pas agar pelanginya tuh terbentuk. Kemudian fitrah bahasa dan estetika. Ini saat melihat dan menceritakan ulang ada warna apa aja sih di pelangi ini. Terus fitrah jasmani kayak saat anak-anak menyemprotkan air dari selang. Nah ini kan membuat anak kita aktif bergerak juga ya. Kemudian fitrah seksualitas dan kasih sayang saat kayak misalkan udah basah gitu kan. Jadi ibunya mengingatkan biar anaknya tuh nggak sembarangan ganti pakaian di luar rumah karena kan untuk menjaga auratnya kayak gitu dan lainnya ya teman-teman. Kemudian bonding. Dalam menjalankan aktivitas ini secara nggak langsung hubungan antara anak dan orang tua ini jadi semakin terbangun. Lanjut, the heart of our curriculum, pendidikan bukan tentang membentuk anak dari luar, melainkan menumbuhkan apa yang sudah ada di dalamnya. Jadi kita benar-benar fokusnya dirubah dari mencekoki banyak hal, tapi fokus ke mengobservasi kira-kira apa sih yang menjadi kecenderungan anak ini, yang akhirnya nanti kita membantu anak untuk lebih mudah dalam menemukan passionnya. Apa-apa yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah untuk menuju goals besar kita. Yang mana goals itu kita ambil dari tujuan penciptaan manusia untuk menjadi khalifah fil ard atau wakil Allah di bumi gitu ya. Yang tugasnya adalah memakmurkan bumi. Kemudian satu lagi, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah dari dua ini
tentu memerlukan ilmu. Misalkan di aspek ibadah, itu kita perlu tahu mana aja yang termasuk ibadah dan yang enggak. Kemudian kita juga perlu tahu mana yang prioritas dan enggak. Terus juga dari setiap ibadah itu kita perlu tahu syariatnya seperti apa dan banyak lagi kalau mau dirunut ya. Makanya dengan tumbuhnya 8 aspek fitrah tadi itu akan membantu kita untuk mencapai tujuan itu. Selain itu, untuk menjalankan peran sebagai pemakmur bumi, otomatis kita harus punya, anggaplah kayak senjata gitu ya. Kita harus mengambil posisi atau mengambil peran yang mana itu bisa disesuaikan dengan passion kita, dengan kecenderungan yang udah Allah kasih dan udah diasah menjadi yang bisa dibilang jadi passion tadi misalnya. Selanjutnya, untuk lingkungan belajar, area belajar meliputi seluruh hamparan bumi Allah yang artinya anak bisa belajar dimanapun bersama dengan orang tuanya. Karena memang alam adalah media terbaik untuk bereksplorasi. Dan yang bertugas membangun rasa aman dan rasa nyaman dalam proses pembelajaran ini adalah orang tua itu sendiri. Jadi insya Allah nanti tidak ada batasan ya, kayak misalkan di tempat aku nggak ada ini, nggak ada itu gitu. Justru pembelajaran ini fokusnya adalah memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita. Untuk daily activity, implementasi bermain bermakna disesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan masing-masing keluarga ya teman-teman. Karena setiap keluarga pasti memiliki ritme yang berbeda. Jadi tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, bebas dan fleksibel ya untuk pelaksanaannya. Karena poin utamanya adalah orang tua tetap menjalankan sesuai dengan goals yang telah ditentukan, dan mengingat bahwa untuk anak usia 0-6 tahun ini belum ada kewajiban untuk belajar dengan peraturan yang ketat. Selain itu juga di usia ini anak nggak ada kewajiban dalam menjalankan adab ya, karena kan untuk usia tersebut belum ada dosa untuk mereka ketika melakukan sebuah kesalahan atau aktivitas yang kita anggap salah gitu. Jadi kita bantu untuk penuhi hak bermainnya, karena memang insya Allah ketika anak-anak ini sudah selesai lah ya, bisa dibilang sudah selesai dengan stimulasinya, insya Allah akan membantu dan mempermudah untuk proses belajar di kemudian hari. Khususnya tadi kan kita juga fokus menumbuhkan fitrah belajarnya. Jadi anak tuh excited untuk tahu banyak hal, itu udah keniscayaan gitu loh, udah dari sananya. Jadi tugas kita konsisten untuk memfasilitasi dan menjaga agar fitrah belajar itu, rasa penasaran itu tetap tumbuh dalam diri anak kita. Selanjutnya, dokumentasi dan asesmen otentik. Yang pertama, learning activity atau student progress. Ini sih lebih ke hal-hal yang bisa kita lakukan di platform ya teman-teman. Di learning activity ini menunjukkan completed activities setiap harinya. Jadi semakin hijau pekat berarti semakin banyak activities yang dikerjakan di hari itu. Kemudian untuk note, ini catatan untuk orang tua mengenai hal atau pencapaian unik saat menjalankan activitiesnya. Kayak misalkan di hari tersebut anak kita perasaannya gimana. Lalu ada foto dokumentasi. Ini dokumentasi momen bermain bermakna anak, bisa diinput di platform, yang mana ini merupakan tahapan observasi ya. Tahapan observasi yang dilakukan orang tua untuk mengetahui keunikan dan potensi anak. Selanjutnya bisa di mapping, dan orang tua bisa menentukan atau menyusun kurikulum yang cocok dengan kebutuhan anak, atau bisa disebut personalized kurikulum ya. Di sini menyusun itu nggak melulu kita sendiri yang bikin, jadi kita bisa nyomot atau ngambil lah ya. Kayak misalkan kebutuhannya mau pakai kurikulum Cambridge kah, atau Highscope, Montessori dan lainnya. Nah itu kan kita mengambil keputusan itu berdasarkan karena memang kita sudah mengobservasi, karena kita udah tahu kebutuhannya. Seperti itu. Sama halnya kalau tahapan yang saya lakukan sekarang, yang saya alami sekarang, karena kami melihat bahwa anak kami tuh seneng banget explore atau belajar dengan membuat proyek gitu ya. Makanya saat ini kami masih menggunakan metode project based learning, tapi kami juga masih tetap explore untuk metode-metode lain untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oke, di sini ada sedikit gambaran dari platformnya. Yang pertama di learning activity, itu untuk men-trackingnya ya teman-teman. Kemudian ada notes, yang ini dia nggak akan hilang meskipun kita sudah tidak menggunakan modulnya.
Kemudian ada kumpulan foto dokumentasi. Ini kalau bagi saya secara pribadi solusi dari yang sebelumnya pencatatan-pencatatan saya itu hilang atau tidak tersusun, tidak terstruktur gitu. Dengan adanya platform ini, semuanya jadi lebih terdokumentasi dengan rapi, kemudian bisa dibaca ulang, dan ini memudahkan untuk evaluasi ke depannya. Selain itu juga mempermudah untuk membangun portofolio untuk anak. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak bedah kurikulum bermain bermakna. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan diskusi di grup ya teman-teman. Saya tutup video kali ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.